Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Uh, Thank you yang udah mau join malam ini. Sebelumnya, sebelumnya kalau misalkan ada yang bisa on cam, Sabi on cam ya biar kita lebih bonding lah ya, istilahnya lebih bonding. Soalnya ini kadang kita bahkan ada berapa yang mukanya belum kenal nih, siapa tahu ada yang belum kenal kan, kita saling belum kenal. Apalagi Ava lainnya kadang kan suka anime gitu kayak Malik gitu. Enggak Malik. Halo Van. Widih. Apanya ngeri tuh. Backgroundnya tuh. Gak apa tadi kalau ada background tuh juga. Tamara, goib ya. Oh ada. Oke. Thank you guys yang bisa on cam. Gak apa sumpah on camnya biar santai aja kita. Oke guys. Oke. Ini Farhan AO mana? Farhan AO. Tadi beneran Ai gak sih sumpah? Gak yakin tadi. Kayak bukan Ai. Halo Ai. Halo. Ai. Ambek ya Ai. Halo Ai. Hai. Revanka, kalau macam-macam sama Aing hati-hati ya. Aing punya akses ke pusat. Jadi nurut aja sama Aing. Menko, menteri kan nurut sama Aing. Ayo, udah sih Aing ready. Tapi maaf ya, mungkin ada berisik yang lagi di luar. Gak sempat pulang karena buru-buru. Ternyata gak keburu. Jadi ya udah mampir dulu. Ayo lanjut. Yang ketahuan tempat makan. Ini Lapar, Ai. Pak. Mungkin ceritakan sedikit nih mungkin gimana kok bisa calon cuma satu gitu biar ice breaking aja kita ice breaking. Breaking apa ya? Enggak Gue mau mas. disekre ya. Maksudnya inilah kita ice breakingnya ini aja ngobrol-ngobrol misalkan gimana nih kenapa mungkin kita review gitu ya setahun AI jadi Pinum MG itu gimana terus kayak ya prosesnya menuju hari ini itu gimana gitu. Nanti ada videonya misalkan gitu. Nggak ada sih, gue nggak nyiapin apa-apa. Chaos tubes sih. Jadi ya gitu ya. Maaf ya nih teman-teman. Maaf nggak maksimal. Jadi karena chaos tubes, kebetulan waktu itu aku jabatannya tuh pas liburan. Jadi habis liburan UAS baru pemilihan baru pelantikan. Aku bahkan pelantikan tuh baru habis ujian baru pelantikan. Terus pemilihan terus baru naik gitu kan ya. Nah kalau sekarang kan kebetulan minggu depan udah minggu terakhir ya. Mungkin Ivan bisa relate atau Farel atau anak 18 19 lah gitu ya. Terus juga di sini nggak ada MG20 ya? MG19 ya? Ada Alif nggak sih? Nggak ada juga ya. Mungkin pada sibuk nubes sih. Memang karena ini juga habis ini gue mau nubes lagi gitu. Nah, terus ini aja sih mungkin sedikit cerita. Jadi mungkin keadaannya, ya alhamdulillah sih ini satu hal yang aku syukuri dari kalian. Ya dulu juga waktu itu aku yang datang berapa ya waktu Sartijab? Setengahnya datang waktu Sartijab. Nah cuman ketika udah Sartijab, memang dari sebelum Sartijab tuh partisipasinya tuh memang kurang gitu. Ya aktifnya paling siapa sih, aku, Hilya, Alif, Tiar gitu loh. Rata-rata atau enggak yang suka sekre gitu. Ya aktif itu lagi gitu. Memang ada beberapa orang-orang yang memang keren gitu ya. Modelan-modelan kalian mungkin ada yang kenal Rebecca, itu kan dia MG juga. Terus Fatan gitu atau Irfan Taufik gitu. Ya sekarang Irfan Taufik jadi ketua 8EH. Mungkin ada yang tahu. Ini kan ya lumayan keren lah, orang-orang keren lah. Mereka punya karya gitu. Cuman ya memang apa ya?
nggak aktif di MG gitu. Emang MG itu jadi wadah sekolah mereka. Mungkin modelan Revanka kalian nanti OTW-OTW-nya gitu. Cuman gue berharap Revanka balik lagi karena gue punya kartu jokernya. Lu kalau nggak mau nurut ada di gue. Mau macam-macam ya. Ya gue berharapnya gitu sih balik lagi. Kayak gitu. Jadi ya memang keadaannya kayak gitu. Waktu itu juga satu hal, waktu itu aku pertama kali itu bingung karena mesti dibawa kemana kan. Kan dari Yuda 16, masuk ke 19, transisinya gimana. Nggak ada tuh MG 17, 18 tuh nggak ada gitu kan. Bingung aja, ya udahlah jalan-jalan aja lah gitu kan. Terus aku bahkan bingung gitu, apa sih yang pertama kali harus aku lakuin gitu. Terus akhirnya aku survei, tanya teman-teman mau ngapain. Itu sih rata-rata tuh kalau dilihat tuh mau kajian, pada mau bikin majalah, pada mau bikin website gitu. Tapi ya nggak pernah ada realisasinya gitu kan. Aku tuh kadang pertama aku bilang tuh gini, udah pas naik, kalian ini aku tuh sebenarnya di sini sebagai pembantu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nggak ada yang mau dibantu, aku juga bingung mau ngapain gitu. Nah kalau misalnya kalian mau ngapain, bilang nanti aku urusin, aku bilang gitu kan. Jadi emang aku tuh waktu itu nge-state ngebikirnya tuh ya aku sebagai fasilitator lah gitu. Tapi ternyata nggak bisa kayak gitu karena emang orangnya nggak ada. Akhirnya ya udah deh sama kadif tuh nyusun berbagai rancangan. Akhirnya yang jalan cuma kajian gitu. Memang di media nggak jalan. Ya satu dua hal ya aku nggak mau nyalahin siapapun tapi ya nggak jalan aja gitu akhirnya ya nulis aja gitu maksudnya siapa yang mau nulis nih nulis akhirnya kan aku Alip nulis terus siapa lagi yang pernah nulis ya waktu itu aku punya Hilya nulis tapi Hilya nggak pernah rampung karena dia biasanya sambat di Twitter doang padahal kalau jadiin tulisan bagus kadang-kadang suka kayak gitu sih Hilya kadang kayak lagi jadiin tulisan aduh kasih cetek saya kayak gitu padahal tinggal kembangin dikit gitu ya biasalah nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa gitu nah terus juga mungkin PR gitu kan membantu ya gitu sih keadaannya memang aku juga mungkin kesulitanku pertama hubungan interpersonal aku nggak terlalu bagus jadi aku juga bingung buat nge-reach orang-orangnya kayak gimana terus yang kedua ya online juga gitu kan apa ya kayak harus mengenyang aja kan kayak harus ngechat gitu loh nggak bisa lu ketemu terus kayak ngobrol tapi kan harus ngechat gitu kan satu hal yang disengaja nah itu sulit gitu bagiku apa ya kayak awkward aja gitu aku nggak inilah ya itu memang satu hal yang aku pelajari apa saya aku ambil hikmahnya gitu kalau ya memang harus mau nggak mau tuh kita harus deket lah minimal gitu harus misalnya ya basa-basi sekitar nanya kabar segala macam kayak gitu sih terus ya itu sih akhirnya ya aku kayak gitu terus kalau awalnya aktif sampai UTS semester 1 udah mulai UTS tuh udah mulai hilang-hilangan orang-orang kan mulai kena tugas mulai kena UTS yang chaos gitu kan dan segala macamnya akhirnya cuma ada berapa ya sekali apa 2 kali kajian setelah itu udah gitu website MG mati udah gitu karena nggak dibayar karena itu tuh udah coba untuk pindah hosting tapi gagal terus aku bingung buat kayak gimana waktu itu tuh Alip juga bingung terus kayak ya udah deh mungkin bayar aja gitu tapi sampai sekarang juga belum sebenarnya kasnya ada nanti mungkin ya nantilah itu nggak banyak sih MG itu salah satu ya unit-unit kajian kayaknya nggak punya banyak uang sih gitu nggak kayak unit-unit lain gitu tapi Gamais tuh duitnya banyak banget kalau kalian mau tahu ya ada belasan lah gitu loh kalau itu jangan kaget ya MG tuh nggak nyampe lah gitu nah itu sebenarnya bisa bayar dan bisa juga sebenarnya ngajuin ke LK gitu cuman kemarin tuh pas mau ngajuin mungkin keburu-buru juga memang planning yang buru-buru juga akhirnya terus komunikasinya ada miskomunikasi waktu itu aku juga lagi chaos ngurusin acara lain gitu kan jadi waktu itu nggak ke keep akhirnya ya udahlah sekumpulin aja LPJ ke Ditmawa tapi nggak ngajuin dana gitu kalian tahun depan kalian bisa ngajuin dana terus satu hal yang pengen aku sampaikan pembinaan kita tuh sebenarnya enak banget Pak Iwan tuh kooperatif banget bahkan kalau misalnya kalian mau ngajak kajian itu bisa gitu cuman sayangnya memang baik lagi aku tuh
nggak tahu ya, aku tuh suka segan gitu kalau ke dosen. Nah, kalau misalnya kalian ada yang emang nggak segan ke dosen, itu potensial banget Pak Iwan buat ngisi dan segala macam. Pak Iwan tuh kemarin ngisi di Philofest. Soal apa ya? Soal agama dan sains gitu. Ya gitulah. Dia dosen matematika. Ya sepak terjangnya juga di bidang matematika udah hebat gitu. Waktu itu terakhir, pokoknya terakhir cerita dia sebelum COVID tuh dia habis dari India ngisi konferensi gitu ya, ngisi seminar dan segala macamnya gitu ya. Kita bisa lihat dari situ juga udah hebat kan. Kayak gitu Pak Iwan Pra siapa Pranoto, Iwan Pranoto gitu, dosen matematika. Nah itu jadi satu hal yang akhirnya aku syukuri adalah ketika ya sebenarnya jadi pelipur lara itu adalah kalian gitu ketika aku di MG. Jadi kayak ada nih anak 20, ada MG 20 sih, bukan anak 20 tapi MG 20 yang masih aktif, yang mau diajak ngobrol, mau diajak kajian, ya bahkan sekedar ngobrol-ngobrol aja tuh aktif gitu loh, mau gitu. Beda sama angkatanku dan itu tuh sampai sekarang gitu kan. Jadi itu sih mungkin kalau kalian yang rada nggak enak gitu, mungkin kayak aduh minder dan segala macamnya, ya setidaknya aku harap sih punya temen di MG gitu loh. Jadi walaupun misalnya di grup enggak, tapi setidaknya ada teman MG yang bisa ngobrol kayak gitu. Ya itu sih karena aku juga kenapa ada di MG itu karena aku punya punya teman gitu, teman dekat di MG ya. Soalnya teman dekatku kan dulu tuh zaman-zaman di MV ya anak-anak sekre, anak-anak yang suka sekre kayak Hilya lah, Tiar lah gitu, Mei gitu kan. Jadi kayak ya udah sih itu nyaman juga kayak gitu dan aku ngerasa bahwa MG mungkin ya kan dulu aku magang di sospol gitu. Jadi kayak sebenarnya aku tuh lebih banyak berproses di MG tuh mengimplementasikan di sospol gitu. Mungkin Revanka bisa relate. Tapi dulu gue punya guru pribadi namanya Kusek gitu. Dia anak MG juga, terus wakil menteri Jaknas Sospol. Nah, biasanya dia yang ngobrol gitu, yang ngajarin Aing segala macam. Jadi intinya sebenarnya MG kan isinya orang-orang keren ya. Sebenarnya ada Jen Mega itu orang MG, Humayra Fatyanisa itu orang anak MG, si siapa namanya Sam gitu kan, Samura Geralt anak MG, kayak gitu. Ya keren lah gitu, orang-orang keren lah bisa bisa kalian ini apa, bisa kalian ajak ngobrol gitu dengan anak MG loh gitu. Bahkan alumni juga kadang kalau misalnya kalian mau masih mau gitu beberapa ketua zaman dulu misalnya contoh Yuda misalnya kalau mau ngundang Yuda selama topiknya jelas sih Yuda biasanya mau gitu atau yang lebih atas lagi gitu misalnya Bang Sandi Girsang bahkan Bang Sandi Girsang kadang ngisi beberapa kali kajian di MG di kabinet gitu kan padahal dia udah lulus udah punya anak udah keluarga segala macam dulunya ketua MG gitu ya gitu sih MG itu dulu emang biasanya jadi apa sih modelan sekolah gitu terus yang lulus tuh jadi orang-orang keren di kampus biasanya gitu ya cuman ya akhirnya MD-nya sendiri nggak jalan DPR-nya gitu sih jadi kayak uh, ya gitu deh karena MG juga kan nggak bisa dilepasin dari T-band gitu kan kalau ya dulu sih mungkin sekarang bisa karena kita nggak banyak interaksi ya kalau dulu MG itu nggak bisa dilepasin sama T-band ya jadi lu nggak lu nggak kayak T-band yang mikirnya bebas gitu kan jelas gitu kan ada tujuannya kan tapi lu bisa sekritis anak-anak T-band gitu itu satu hal yang patut disyukuri gitu aku pun ngerasa gitu kan dulu kalau kajian ke T-band gitu ngobrol di anak sama anak T-band tapi M-nya itu lebih apa ya mungkin lebih punya tujuan gitu loh nggak cuma sekedar masturbasi pikiran dan segala macamnya kayak gitu ya balik lagi sih akhirnya MG itu kan akhirnya tergantung sama apa yang dibawa oleh ketuanya. Jadi kalau misalnya ya ketuanya gimana tuh bakal MG bakal kayak gimana. Kayaknya unit-unit kajian tuh bakal kayak gitu sih. Karena emang nggak ada penurunan nilai secara oh gini loh nggak ada. Tapi cuman ada kayak biasanya kayak gini, biasanya kayak gitu terus terbentuk sendiri gitu. Jadi nanti itu apa ya? Aku sih ngelihatnya kayak terbentuk sendiri gitu sih. Jadi nggak pernah kalian kan nggak pernah dicocokin A B C D gitu kan.
Tapi dengan sendirinya nanti kalian akan berpikir kritis dan akan melakukan analisa-analisa. Terus kalau misalnya kalian mau ngasih statement juga, kalian pasti langsung berpikir bagaimana buat nguatin statement dan segala macam. Aku sih merasa waktu aku di MG itu aku dapetin itu gitu. Jadi kayak dulu tuh kayak aku mau nulis gampang, mau berpendapat tuh gampang. Sejak di MG tuh malah jadi aduh nulis ntar deh baca dulu gitu. Aduh mau ngomong ntar deh aku kayaknya nggak punya ilmunya. Itu sih jadi lebih bijak lah. Nggak tahu ya, mungkin kalau aku di MG malah jadi kayak filsuf gitu. Jadi lebih bijak gitu. Dulunya lebih ceplas-ceplos, dulunya lebih apa gitu. Tapi ya itu menyelamatkan gitu. Itu kan artinya justru lebih baik gitu. Kayak gitu ya. Mungkin kalian menerima MG itu bebas gitu. Saya ya aku nggak tahu gitu kan. Tapi setiap orang punya kesannya masing-masing. Setiap orang punya pelajaran yang diambil masing-masing. Ya kalau misalnya kadang ya kalau misalnya mau ideal apa kayak mau idealismenya gitu ya udah MG nggak apa-apa nggak ada juga maksudnya ya MG ya udah gitu aja terseok-seok gitu yang penting anak-anaknya emang yang lulus tuh jadi orang yang jadi gitu tapi kadang juga kita harus ya kalau misalnya terseok-seok terus juga artinya kan ada sebuah apa ya anak MG berarti kalau berorganisasi nggak bagus gitu kan gitu sih jadi walaupun juga nggak kayak gitu karena ya mungkin ada kesibukan dan segala macamnya gitu ya intinya aku harap kedepannya kalian bisa apa ya bisa lebih solid lah istilahnya gitu ya mungkin bahas tapi bukan solid dalam artian apa yang masa kampus mungkin lebih pahami secara biasa gitu tapi solid dalam artian uh, gimana ya kompak gitu loh kokoh gitu tapi ya dari jalannya masing-masing gitu jadi bukan solid yang merugikan atau yang ngebebanin satu sama lain tapi memang solid yang jalannya masing-masing tapi ada satu arah di mana memang di situ adalah tujuannya pembebasan gitu kan. Mungkin ya aku sekarang lebih suka dengan pencerdasan sih gitu karena bangsa kita itu tidak cerdas karena struktur ya mungkin ya kayak gitu dah pokoknya ya berat sih kalau udah ngomongin nanti misalnya gimana Indonesia masa depan 5 bagaimana binus demografi bagaimana dan segala macamnya karena kita merasa bahwa diri kita sendiri belum selesai gitu kan tapi itu perlu dipupuk perlu dilatih gitu dari sekarang gitu ya jadi lama ya padahal aku niatnya mau ngomong bentar doang tapi itu sih mungkin satu hal yang pengen disampaikan ke teman-teman apa ya tetap aku harapannya sih kalian bisa mau berkarya lah di MG gitu karena aku berpikir adalah MG tempat berkarya gitu tapi masalah mau atau enggak aja ini suara backsoundnya masuk ya Nggak ganggu, masuk gak sih nggak ganggu, ah nggak ganggu masuk tapi nggak ganggu, tenang aja. oh ya udah deh kalau gitu maaf ya udah tadi enak nggak ada suara tapi ya udah deh gitu itu Bill mungkin pembukaannya ya lama ya 10 menit 15 menit kali pembukaan doang Muka Dimah. iya Mukodima tuh ya udah kalau Mukodimahnya itu sih Bill mungkin Ya, lanjut ke acara selanjutnya kali. katanya ini apa bacaan apa sih bacain apa. Oke berarti acara selanjutnya itu ya oke kalau gitu aku mau share screen bentar ya host disable participant screen sharing So sorry bentar ya. Ya, sok atuh. oke masuk ya di full screen aja deh Masuk. nah, di sini jadi aku mau bacain SK surat keputusan nomor 3 garis miring MG garis miring SK garis miring IV garis miring 2021 tentang serah terima jabatan pimpinan umum MG KSSP ITB periode 2020
2021 ke periode 2021-2022. Dengan ini, Unit Majalah Ganesha, Kelompok Studi Sejarah Ekonomi Politik, MG KSSP ITB, menerangkan bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Farhan Afdhal Ihsan, Pimpinan Umum MG KSSP periode 2020-2021, selanjutnya disebut dengan pihak pertama, dan 2. Pimpinan Umum MG KSSP periode 2021-2022, selanjutnya disebut pihak kedua. Pada hari ini, Minggu 25 April 2021, melakukan serah terima jabatan sebagai pimpinan umum Majalah Ganesha, Kelompok Studi Sejarah Ekonomi Politik MGKSSP ITB. 1. Pihak pertama selaku pimpinan umum MGKSSP ITB yang lama menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut kepada pihak kedua. 2. Terhitung mulai tanggal penandatanganan serah terima jabatan ini, maka segala tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan pihak pertama beralih kepada pihak kedua. Demikian surat ini dengan sebenarnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Ditetapkan di Bandung dan Jakarta, tanggal 25 April 2021, pihak pertama yang menyerahkan Farhan Afdhal Ihsan 133-1985 kepada pihak yang kedua yang menerima Muhammad Nabil I. Irawan, NIM 165-20-348. Ya, sekian. Resmi nih, apa gimana? Udah. Resmi. Yo Allah, Kak, mohon maaf. Ya, terima kasih Ai atas 1 tahunnya membawa organisasi yang sekarang kami tinggali lah ya mungkin. Terima kasih banyak Ai, tidak banyak mengajarkan kami lah, memberikan pendidikan, dan makasih udah mempercayakan jabatan ini ke aku. Ya semoga aku bisa sehebat Ai lah. Ya semoga gitu, amin. Oke, Ai, mungkin kalau mau melanjutkan kegiatannya boleh, kalau mau nonton Aing presentasi boleh. Oke teman-teman, sebelumnya mau ngucapin makasih sekali lagi buat yang udah pada join, 23 orang termasuk Ai, berarti 22. Oke, ya terima kasih sebelumnya udah mau mempercayakan jabatan ini pada aku, walaupun sebenarnya aklamasi ya, cuman ya terima kasih. Oke, mungkin aku bakal mulai dengan ini sih. Aku bakal presentasi tentang apa yang mau aku bawa di kepengurusan selanjutnya. Gimana aku nyusun apa yang udah aku susun selama ini. Dan semoga nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada masukan gitu dari teman-teman, bisa banget kalau misalkan ada yang mau ngasih masukan dan segala macamnya. Oke. Aku mau share screen. Salah. Ya, kawan. Oke. Udah masuk belum guys ini? Guys, mohon maaf nih. Masuk. Ya, terima kasih Revanka, Goib. Ya, ini jadi ini hearing atau musyawarah. Nggak tahu ya ini sebenarnya apa ya. Cuman pengen sebenarnya aku pengen ngasih tahu aja apa yang mau aku bawa, apa yang mau aku coba capai di kepengurusan ini, apa mimpi-mimpiku, apa yang bisa aku coba bawa buat MG ke depannya biar bisa jadi lebih baik. Ya, enggak sih, sebenarnya belum muker soalnya masih bisa ada perubahan, Rev. Jadi belum muker kayak. Apa ini lagi? Oke, ya. Mungkin sebelumnya biar lebih enak gitu ya, aku perkenalan lagi. Mungkin buat yang belum kenal, itu di kanan atas ada foto aku zaman baheula ya, zaman SMA itu 10 kg yang lalu. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Kayak aku, nama panjangku Muhammad Nabil Prasirawan. Mungkin yang kedua banyak yang nggak tahu, mungkin tahu Muhammad Nabil Irawan doang, kayak tadi Ai, nggak apa-apa ya, namanya manusia. Ya, NIM aku tadi 165-2348, aku jurusannya udah dijuruskan di Telekomunikasi 2020, dan sekarang masih TPB soalnya, di TPB 2020 juga. Hobiku udah hilang selama pandemi, dan setelah kuliah di TB udah hilang, tapi sempat
pernah suka membaca berita, sempat suka baca in general, suka nonton, dengerin lagu, dan pengamatan astronomi, sama kadang main game. Tapi main game kadang jadi candu sih, jadi kadang tidak menjadi hobi, menjadi candu. Terus tempat tanggal lahir aku, nih mohon ya jangan dipergunakan infonya untuk ngebobol bank aku atau akun-akun apa aku ya. Tolong ini informasi aja, ini pengen deket aja ya, bukan buat dipersalahgunakan ya, salahkan informasinya. Ya, aku lahir di Jakarta 10 April 2002. Sekarang masih tinggal di Jakarta. Walaupun mungkin ada berapa yang udah ngekos di Bandung, kayak Revanga kan udah berapa kali yang kos di Bandung gitu. Kuliahnya online, tapi aku masih Jakarta sekarang. Kosan di Bandung aku di Tubis 6. Kalau misalkan ada yang mau main gitu, misalkan kalau misalkan ada offline ya. Katanya sih semester depan kuliah hybrid sih, dan itu udah ada beritanya kan. Jadi ya kalau misalkan ada yang mau. Ideologi sosial tekno konservatif liberalis ini huruf-huruf dan kata-kata digabung aja, nggak tahu arti apa. Jadi aku sebenarnya agak kiri bawah gitu ya, kiri bawah sosialis. Cuman aku apa ya, bukan memuja sih, cuman percaya akan teknologi. Jadi aku tekno, dan aku juga konservatif atas beberapa isu-isu yang apa ya, yang dirasa perlu gitu. Tapi aku juga liberalis gitu, jadi ya nggak ada yang tahu lah ya, ideologinya udah nggak penting lah kayak sekarang ideologi mah, yang penting maju aja. Terus buku favoritku Il Principe, itu bukunya Niccolo Machiavelli, kayak udah pada tahu juga sih. Niccolo Machiavelli itu dia tulis tentang politik praktis lah ya, itu seru sih bukunya. Film favoritku Nostalgia buatan Andrei Tarkovsky, sama jam tidur favorit jam 10 malam sampai nggak bangun, jadi favoritnya kalau nggak bangun. Oke, terus aku bakal jelasin dikit tentang alur berpikir aku. Mungkin kalau di himpunan atau di unit lain kayak alur pikirnya kan kayak ke bawah ya. Ini sebenarnya ke bawah, cuman kayak jadi susah ngeliatnya, jadi aku bikin kayak gini aja. Jadi aku mulai dari perumusan latar belakang. Perumusan latar belakangnya itu dimulai dari tinjauan latar belakang juga sih. Jadi tinjauan latar belakang aku itu seperti apa, aku rumuskan latar belakangku, dapat latar belakang. Terus aku merumuskan mimpi dari situ. Mimpiku kayak gimana. Dari mimpi itu, aku merumuskan kondisi ideal, yang aku tinjau dari kondisi ideal itu, dan dapat analisis kondisi ideal. Nah, di saat yang bersamaan, aku juga ngambil kondisi aktual, analisis kondisi aktual. Nah, aku tinjau, lalu aku rumuskan, dan dapat analisis kondisi aktual. Dari analisis kondisi aktual dan analisis kondisi ideal itu, aku merumuskan dua hal itu menjadi perumusan analisis kebutuhan dan dapat analisis kebutuhan. Nah, dari analisis kebutuhan itu, aku coba rumuskan value-ku seperti apa gitu kan, apa yang mau aku bawa, nilai apa yang mau aku bawa di pengurusan ini, udah dapat value. Dari value itu aku turunkan ke misi, dari misi aku turunkan ke misi, dan dari misi aku turunkan ke OKR atau Objectives and Key Results. Nah, dari Objectives and Key Results itu aku coba rumuskan organogram untuk memenuhi OKR itu, dan akhirnya dapat organogram. Setelah itu selesai. Seperti itu. Nah, mungkin mulai dari latar belakang ya, seperti yang tadi udah aku bilang. Jadi latar belakangku tuh kenapa mau apa ya, menjadi pimpinan umum MG gitu ya. Pertama mulai dari ini sih. Waktu itu Ai ngasih flyer lah istilahnya di grup MG 2000 CMG kayak waktu 2020. Intinya sih tentang ini ya, Ganesha Academy Eksekutif kan waktu itu, atau DAT lah, Diklat Aktivis Terpusat, yang biasanya aku tahu juga biasanya buat tingkat 2, tingkat 3 kan. Cuman waktu itu aku dikasih kesempatan gitu kan, aku ikut. Terus pas di GAE itu kan ada sesi mentoring ya, dan mentoringnya itu kebetulan sama Ai sendiri. Ai cerita waktu itu tentang berapa keresahan dia lah, keresahan beliau lah mungkin aku sebutnya ya, karena bentar lagi kan jadi ini petapa dia ya. Ai bilang kalau itu sebenarnya agak sedih gitu ngelihat kenapa MG itu sebagai unit kajian nggak sedilihat MG atau PSIK gitu. Jadi kayak gimana ya, misalkan kalau ada himpunan misalkan mau kajian gitu, misalkan himpunan teknik lingkungan misalkan mau kajian tentang jangan teknik lingkungan, misalkan himpunan mahasiswa farmasi gitu kan,
anak FKK atau anak STF gitu ya, pengen kajian gitu tentang apalah. Nah, biasanya MG itu nggak jadi pilihan pertama gitu. Yang jadi pilihan pertama antara PSIK sama TIBEN. Dari itu dari sisi unit kajian. Dari sisi unit media, MG juga ya bisa dibilang tertati-tati gitu kalau dibandingkan sama misalkan 8EH. 8EH kan ya kita tahu lah ya kayak tiap minggu bikin podcast segala macem, atau walaupun nggak bisa apple to apple ya sama 8EH. Atau misalkan sama ini deh unit media yang cukup mirip misalkan Persma atau Boulevard gitu. Orang-orang tuh banyak baca tulisan Boulevard, orang-orang banyak baca tulisan Ganesha Post, cuman tulisan-tulisan MG itu orang kayak jarang baca gitu. Ya, aku lihat juga dari statistiknya kan kayak bisa ngeliat kan statistiknya berapa banyak yang baca gitu. Nah, dari GA itu juga aku kan belajar berapa hal baru gitu tentang manajemen organisasi dan segala macamnya gitu. Dari situ aku jadi semangat berorganisasinya balik lagi lah gitu, walaupun ya sebenarnya udah balik sih dari SMA. Dari situ juga karena dari Ai ngomong kayak gitu ya, aku juga pengamatan pribadi gitu, aku juga sekarang sebenarnya masih calon anggota TIBEN gitu ya, masih calon anggota TIBEN, dan aku ngeliat TIBEN itu seperti apa gitu, dan aku juga teman-teman SMA aku banyak yang anak PSIK kan, dan aku ngeliat mereka tuh kayak gimana gitu, dan emang ya yang dikatakan Ai itu sepertinya cukup benar gitu, maksudnya TIBEN pun yang ini mungkin kalau aku nyebut lembaga ya, TIBEN pun yang ya produknya mereka kan paling kajian tiap berapa tuh 2 minggu sekali bahas klub baca gitu misalkan, itu menurut ya mereka punya produk yang konsisten gitu. Atau PSIK misalkan sebulan sekali bikin kajian dengan yang ngundang pembicara tuh orang-orang yang original di bidangnya gitu, walaupun TIBEN kan biasanya ngundang anggotanya sendiri kan, misalnya yang ngasih materi Fawas atau ya yang lain lah gitu, atau Nadif. Terus juga ya Ganesha Post sama Boulevard masih banyak yang baca gitu, dan ya keresahannya yang tadi Ai bilang tuh betul gitu. Dan salah satu hal lain yang Ai bilang adalah cukup disayangkan ya, di angkatan Ai itu apa value yang mau angkatan Ai bawa itu tidak tercapai. Kayak maksudnya Ai punya mimpi A B C D E F gitu. Yang tercapai bahkan mungkin A doang karena SDM-nya kurang, lalu kondisi AI juga angkatannya yang loncat dari 16 ke 19, lalu tiba-tiba online dan adaptasinya susah gitu kan. Ya cukup paham sih keresahannya AI itu seperti apa, dan ya aku pengen bisa gitu. MG itu bisa balik ke apa ya, mungkin tanda kutip kejayaannya sih enggak, cuman minimal bisa dikenal orang lagi lah, dan bisa menjadi MG yang dulu mungkin dipuja-puja orang, misalkan pas zamannya siapalah, mungkin zamannya Yuda itu kan mungkin dulu tuh kayak ya banyak lah, Yuda sekarang tuh udah banyak ngisi apa sih, jadi pemateri tentang sejarah ITB atau tentang kajian gitu yang tadi Ai juga udah bilang. Dan pengalaman pribadi aku sih, aku sendiri emang suka kajian, suka nulis juga walaupun nggak sering ya nulis tuh ya mungkin tadi gara-gara Ai bilang juga kan, makin masuk ke MG makin nulis tuh makin mikir gitu, kayak kalau misalnya nulis ini nanti gimana, apakah udah benar gitu apa yang kita tulis kan. Ya aku suka sebenarnya nulis, cuman ya tadi karena mungkin gak sering gitu kan. Terus juga kayak misalkan gimana ya, aku juga alhamdulillah udah berpengalaman gitu di SMA dan di ITB sebelum ini, udah sempat beberapa kali megang organisasi atau proyek gitu ya, dan ya alhamdulillah aku cukup baik lah walaupun mungkin gak sempurna gitu. Nah dari situ, dari latar belakang itu dan dari apa yang aku udah amati gitu ya, aku punya mimpi yang aku susun ini mimpi ya, kayak gimana ya aku malam-malam gitu lagi mau tidur kepikiran, atau kayak di kamar mandi terus lagi mandi gitu tuh kadang kepikiran. Dan yang mimpi aku susun adalah UKM MG KSSP dapat menjadi media yang berpengaruh di ITB dan pada masyarakat luas pada umumnya. Ini masih umumnya ya, jadi ini belum tergeneral gitu. Tapi juga bisa jadi unit yang nyaman bagi anggotanya dan dapat merealisasikan keinginan anggota-anggotanya. Misalkan anak MG nih pada mau nulis, ya kita fokus di nulis boleh. Anak MG pada pengen kajian, kita fokus di kajian boleh. Kayak gitu. Dan pengennya sih MG tuh bisa jadi media yang berpengaruh di ITB gitu. Orang-orang ini dari kesan aku lihat ya, orang-orang di Twitter gitu misalkan. Kan Twitter sekarang jadi media yang cukup cukup mudah buat interaksi antara angkatan di ITB, misalkan dari ITB Fest atau dari ya isu-isu lain gitu lah. Misalkan dari ya bisa ITB Fest sih ada yang rame gitu kan, terus
banyak yang komen, banyak yang reply, banyak yang quote retweet, dan itu jadi rame segala macamnya gitu, muncul diskursus yang ada. Nah, aku ngeliat sebenarnya cukup resah gitu ngeliat anak-anak ITB yang menurutku ya harusnya punya pemikiran yang cukup maju, tapi mereka sendiri aku lihat tuh pemikirannya ya menurutku ya maaf banget nih, kayak tidak seharusnya. Aku berharap tuh kayak pas sebelum aku masuk ITB ya, aku ngeliatnya tuh anak ITB tuh orang-orang yang berpikiran maju gitu, bahkan nggak cuma di bidang engineering atau bidang manajemen ya anak SBM atau bidang seninya anak FSRD gitu ya, tapi juga orang-orang yang paham akan isu-isu sosial. Jadi pemikiran itu juga udah maju, udah bisa berpikir kritis, udah bisa melihat dari dua sisi kayak gitu. Cuman yang aku lihat ya sayang aja ternyata orang-orang di ITB nggak seperti yang aku bayangkan gitu. Nah, dari mimpi yang aku udah punya ini, aku coba ngambil analisis kondisi ideal gitu kan. Dari mimpi ini aku ideal itu seperti apa sih MG gitu. Nah, yang pertama MG itu punya anggota yang aktif. Tapi aktifnya itu ya terserah sih. Ya menurutku sih baiknya tidak terlalu aktif sampai di MG gitu ya, sampai nggak punya waktu buat organisasi lain, itu jangan sampai gitu. Sekedar aktif aja biar bisa berkontribusi lebih pada MG gitu. Lalu anggota juga kritis gitu. Ini menurutku salah satu poin penting gitu ya dari menjadi anak MG gitu ya. Kritis walaupun ya mungkin kritisnya beda-beda gitu. Ada yang kayak kritisnya sampai baca-baca jurnal sebelum berpendapat gitu, atau sekadar kayak ini bener nggak ya kayak gini kira-kira. Itu nggak masalah menurutku. Dan kalaupun masih belum tanda kutip jago gitu ya nggak apa-apa, kita saling belajar gitu kan di sini. Dan punya perasaan camaraderie atau persaudaraan yang kuat gitu. Maksudnya bukan kayak unit olahraga yang kayak kekeluargaan tayan ya gitulah maksudnya gitu. Bukan kayak unit-unit yang kayak keluargaan yang digaung-gaungkan sampai suruh push up dan segala macam gitu, enggak. Tapi ya karena sering kajian gitu, karena nyaman di tempat MG itu nyaman, karena ketemu orang-orang yang keren gitu. Jadi mereka saling nyaman aja gitu, dan jadinya saling bantu gitu kalau misalkan ada yang butuh. Misalkan kayak kemarin Ai bikin tutor fisika kan waktu mau UAS semester 1 itu contoh bagus sih menurutku. Dan MG itu punya pengaruh yang baik di lingkungan ITB secara khusus atau masyarakat umum secara luas gitu. Sudah sebagai media pembebas. Ya tadi aku bilang misalkan kita punya banyak tulisan, kita bisa memberikan banyak opini, memberikan banyak pandangan baru kepada anak-anak ITB dan masyarakat luas pada umumnya gitu. Bisa jadi media pembebas. Dan MG itu bisa jadi tempat berhimpun anggotanya yang suka kajian, menulis, berorganisasi, atau bahkan ya sekedar di tempat yang nyaman, yang seperti yang aku bilang gitu. Anggota MG mau apa? Mau nulis gitu. Boleh. Kita sediakan tempatnya gitu. Ada Medium, ada misalkan butuh review gitu dari peer review dari teman-temannya gitu, misalkan biar nggak tunnel vision bisa. Yang suka kajian gitu, bikin kajian, mikir terus saling diskusi itu bisa. Suka berorganisasi ya kita bantu, misalkan anak-anak MG kan sekarang ya alhamdulillah banyak yang ya OP lah. Ai yang udah sering jadi mamet di mana-mana, Revanka yang jadi menteri darurat ya. Ya banyak lah ya. Mungkin anak-anak 19 ini kayak Kahim, KMM, Farel Widiansyah, terus ada teman-teman dari himpunan juga yang menurutku gak keren kayak Ivan atau Tiar dan teman-teman lainnya, Mei gitu misalkan. Ya maaf ya Ref ya. Ya gitu, maksudnya itu bisa berorganisasi pun bisa gitu. Bisa bantu misalkan mau nanya-nanya tentang organisasi itu gimana gitu. Atau ya minimal jadi tempat yang nyaman buat anggota yang misalkan pada malas gitu ya sama kuliah, lari ke MG ya silakan gitu. Itu justru salah satu tempat yang menurutku bagus tuh buat MG. Nah, sekarang kita lihat kondisi aktualnya seperti apa. Ini aku ngambil sampel dari 3 orang anggota MG yang aku wawancara beberapa bulan lalu. Ya, sepertinya nggak banyak berubah sih sekarang. Jadi, anggota MG KSSP tahun 2020-2021 yang kemarin sih, bukan yang sekarang ya, memiliki banyak kesibukan lain di luar MG. Tapi menurutku juga kalau misalkan MG bikin acara gitu kadang suka balik gitu untuk refreshing. Ya kesibukan lainnya apa kayak yang tadi aku bilang gitu, misalkan Farel jadi Kahim KMM, terus Farhan Ai mau bertapa gitu sibuk ya, terus Revan kayak jadi menteri darurat gitu. Ya itu kan kesibukan lain kan, cuman kadang kalau dipanggil masih pada suka datang nih, buktinya sekarang pada datang nih. Ya menurutku itu satu hal yang bagus itu. Ya tapi selalu kembali untuk apalah, kajian, untuk refreshing, diskusi, nulis ya, atau ya emang ini aja, istirahat aja gitu. Biasa lah, emang sama Revanka itulah biasa gitu.
Terus anggota MG juga menurutku yang aku wawancara juga gitu, pada pengen banyak kajian lebih rutin, cuman ya dan apalagi kolaborasi gitu dengan lembaga lain, misalkan kayak kajian bersama PSIK, kajian bersama Tiben, atau kajian bersama misalkan KMM gitu ya kan Rel ya, kajian bersama KMM ya, Farah lagi AFK. Ya gitu, cuman masalahnya yang aku lihat juga sebenarnya ini nggak aku tulis sih kayaknya. Pengen ada kajian rutin, cuman ya kadang masih suka pada minder ya. Dan aku sendiri juga sebenarnya pasti minder gitu buat bikin kajian, misalkan kajian tentang kemarin aku pikiran sih kayak misalkan bikin kajian tentang Asia Tengah gitu, negara-negara stan kayak Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, sama apa lagi, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Itu kan negara-negara, itu kan sebenarnya menarik gitu dibahas, kayak negara-negara yang isinya orang Turki gitu dan beragama Islam, tapi bekas jajahan Soviet dan dulu sempat jadi tempatnya jalur sutra. Terus kebudayaan itu menarik gitu. Dulu tuh bahkan kayak sempat daerah Asia Tengah itu negara-negara stan itu ya, yang Kazakhstan, Kirgistan segala macamnya itu kadang dulu bahkan zaman dulu tuh sempat didudukin sama Alexander the Great gitu, Alexander Agung gitu. Jadi titik terjauhnya gitu, daerah Sogdiana, daerah Baktria gitu, itu menarik sih menurut aku. Cuman aku sendiri kadang masih suka takut gitu buat kajian, takut salah, takut ternyata nggak sumbernya tuh nggak akurat dan segala macamnya gitu. Cuman ya nggak apa-apa, aku juga masih masih pengen ya, aku suka, cuman ya itu tadi aku takut. Nah itu sebenarnya pengen aku coba tingkatkan juga dari aku sendiri dan dari teman-teman yang lain gitu ya, buat beranilah kita buat melaksanakan hal seperti itu gitu, jangan takut. Nah juga pengen sih anggota-anggota yang aku wawancara tuh pengen majalah itu sebenarnya lebih aktif gitu, majalahnya bisa dibikin aktif dan berkala gitu. Kayak kalau misalkan teman-teman pernah buka gitu ya, aku mungkin panggilnya sini kamrat-kamrat lah ya, biar kayak tadi kamraderi gitu. Mungkin kamrat-kamrat pernah buka gitu ya, sorry agak kiri cuman gak apa-apa, pernah buka gitu zine-zine MG zaman dulu gitu ya. Itu sebenarnya juga zinenya cuman kumpulan tulisan-tulisan anak MG doang, cuman ini adalah produknya gitu. Orang kalau misalkan ditanya MG punya produk apa, ya kita punya produk zine gitu, Zain atau Zina, atau ya Zina bulan puasa nggak boleh lah ya, seperti itu gitu ya. Minimal apa ya, yang MG punya itu ya, MG punya produk gitu, karena orang tuh biasanya dari eksternal ngeliatnya produknya gitu. Walaupun menurutku di MG nggak terlalu penting gitu ya, MG itu ya minimal bisa jadi tempat berkembang anggota, yang mungkin kayak dari yang Ayah bilang, tempat orang bersekolah di MG itu. MG itu cuma sebagai tempat orang bersekolah gitu. Dan ini yang keempat, aku juga masih bingung sih, cuman kadang kalau misalkan bahasannya itu aja juga pastilah orang-orang bosen gitu ya. Dan yang terakhir ya menurutku ini cukup krusial ya, mungkin di angkatannya lalu dan semoga angkatan sekarang tidak terjadi gitu ya, jumlah sumber dayanya yang aktif tuh sebenarnya cukup kurang gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan mau menjalankan apa ya, yang proyek-proyek besar yang misalkan ya seperti nanti aku bakal jelaskan juga, itu agak kurang gitu. Cuman nggak apa-apa, semoga bisa kita ubah kondisi aktualnya nanti pas menuju akhir masa jabatan atau masa abdi aku, itu bisa kita ubah gitu. Nah, dari analisis kondisi ideal dan analisis kondisi aktual itu, aku buat analisis kebutuhan. Kita butuh, MG itu butuh anggota yang jumlahnya cukup banyak, yang aktifnya cukup banyak, yang bisa mendedikasikan waktunya untuk MG. Walaupun ya tadi aku bilang nggak perlu sampai 24/7 mikirin MG gitu. Yang penting ketika mereka mau ke MG, kita menyediakan tempat, dan ketika mereka dipanggil gitu ya, misalkan bantu dong mau kajian, atau bantu mau apa misalkan ABCDE gitu, itu bisa gitu. Dan itu dari sisi MG-nya. Untuk anggotanya itu butuh wadah untuk mereka bisa tetap kritis, tetap menulis, dan menyuarakan kebenaran ilmiah gitu. Bisa menulis, bisa berpikir kritis gitu. Dia intinya bisa membebaskan manusia dari belenggu ketidaktahuan. Minimal mereka sendiri gitu, nggak usah mempengaruhi orang lain. Minimal mereka sendiri bisa kritis, bisa nulis gitu, bisa tahu oh sebenarnya ini tuh salah gitu. Jangan oh ada berita, oh ini sebenarnya salah gitu, harusnya nggak kayak gini tuh, bisa gitu. Minimal membebaskan diri mereka sendiri. Dan terakhir, anggota juga sebenarnya butuh program yang periodik dan konsisten gitu. Kayak misalkan kajian tiap bulan gitu misalkan. Ya, seperti itu. Nah, dari situ aku merumuskan value. Value apa sih yang mau aku bawa? Dari sini ya, aku pengen bawa pembebas gitu. Maksudnya pembebas gimana? Kayak motonya MG aja, salam pembebasan. Aku pengen pembebas ini tuh maksudnya gimana ya? Jadi MG itu bisa menjadi media pembebas gitu buat orang-orang di dalamnya, atau buat orang-orang dari luar gitu. Jika value ini tercapai, pembebas ini tercapai, maka MG sudah menjadi organisasi pembebas manusia dari belenggu ketidaktahuan. Dan itu kan
tujuan MG berdiri gitu, untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidaktahuan. Ya, oleh karena itu maka MG udah jadi organisasi yang berpengaruh. Visiku apa? Dari value tadi itu aku turunkan gitu. Pembebas tuh gimana implementasinya? Yang pertama, MG sebagai organisasi kajian yang kritis terhadap isu-isu sejarah, ekonomi, politik, dan sosial, seperti namanya, kelompok studi sejarah, ekonomi, politik, aku tambah sosial karena itu secara general gitu ya. Sebagai organisasi media yang dapat mengembangkan kemampuan jurnalistik anggotanya, itu kalau dibutuhkan gitu ya, misalkan ada yang suka nulis di sini, dan pengen jadikan, atau misalnya mau belajar cara bikin majalah yang itu gimana di sini, kayak kemarin aku nanya salah satu anggota MG dan dia pengen coba gitu buat media gitu, itu menurutku bisa jadi salah satu alternatif juga. Dan sebagai tempat berhimpun anggotanya untuk dalam mengembangkan persaudaraan. Ini aku nggak suka kekeluargaan, jadi aku suka persaudaraan atau mungkin camaraderie gitu. Nah, visinya tuh apa? Dari tadi visi itu aku turunin jadi pertama menyelenggarakan kajian rutin yang tepat atas sasaran gitu. Jadi terserah rutinnya tuh bakal aku spesifikin lagi nanti. Yang penting tepat sasaran gitu. Misalkan anggotanya lagi suka bahas tentang isu apa teknologi gitu. Misalkan mau bahas tentang bukit algoritma gitu. Itu bisa itu misalkan ngajak HMIF atau HME gitu atau IMT atau misalkan ngajak HMFT gitu. Itu bisa gitu. Asal periodik gitu, rutin. Dan kedua, melaksanakan program jurnalistik berkala juga bagi anggotanya dan masyarakat umum. Jadi misalkan masyarakat umum sebenarnya menurutku boleh lah ya, misalkan ada yang mau ikut gitu ya. Cuman kalau misalkan anggota ada yang mau ya silakan untuk mengikuti program jurnalistik gitu. Dan yang ketiga, menciptakan suasana nyaman bagi anggotanya. Itu yang udah aku susun, misinya penurunan dari visinya seperti itu. Dan dari sini aku punya OKR yang sebenarnya mungkin ini cukup teknis ya, cuman nggak apa-apa kita bahas dikit. Yang pertama, jadi objective and key result ini mungkin kalau buat yang belum tahu, ini beda sama KPI atau Key Performance Indicator atau Index. Kalau KPI itu kurang lebih objektif, apa ya, mungkin realis gitu. Cuman kalau LKR ini menurutku optimis gitu. Kayak yang pertama nih, soal objektif 1, dari tadi ya, misi itu aku turunkan satu-satu jadi OKR masing-masing gitu. Dan yang pertama, setiap bulan buat kajian dan mempublikasikan satu kajian internal gitu. Itu kan sangat optimis gitu ya. Dan setiap 2 bulan mempublikasikan satu kajian kolaborasi. Jadi tiap 2 bulan kolaborasi sama satu organisasi lain gitu dan mempublikasikan satu kajian gitu. Ya itu menurutku emang cukup optimis. Cuman itu objektif dan key result yang aku punya gitu. Visiku seperti itu. Dan tingkat partisipasi anggota dalam kajian minimal 15 orang. Jadi kajian internal minimal 15 orang, kajian eksternal minimal 15 orang. Kolaborasinya juga minimal sama 2 lembaga, misalkan tadi bahas bukit algoritma misalkan, sama himpunan mahasiswa informatika misalkan sama himpunan mahasiswa elektro, itu minimal 2 gitu. Dan setiap hari bisa merespons terhadap isu sosial di media sosial, misalkan tentang apa ya, kayak bukit algoritma gitu. Direspon aja, misalkan dari Twitter gitu, di quote retweet, bahas apa gitu di media sosial. Jadi minimal kita punya produk apa ya, sebagai media pembebas itu, dan Twitter itu kan salah satu platform yang menurutku cukup aktif lah di pandemi seperti ini gitu. Itu buat objektif yang pertama. Yang kedua, pengen sih menjalankan program jurnalistik konsisten gitu dan periodik. Key result pertama, setiap minggu publikasikan artikel pada situs web MG gitu. Ya, seperti yang aku bilang nih, optimis gitu, aku pengen seperti itu. Terus tiap 3 bulan mempublikasikan majalah atau zine atau zine, jadi kalau bisa dua-duanya bagus. Kalau enggak ya salah satu apa-apa gitu. Zine atau majalah itu isinya apa ya terserah, asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Terus result yang ketiga, mendapatkan minimal 3 narasumber untuk yang diwawancara tiap kali dipublikasikan. Ya gitulah. Tiap majalah atau zine bisa 3 narasumber. Dan yang terakhir, tingkat partisipasi anggota untuk majalah minimal 10 orang. Jadi buat pembuatan majalah, mulai dari nyari narasumber, wawancara, nulis, nyusun desainnya seperti apa, sampai dipublikasikan tuh minimal 10 orang. Terakhir buat yang objektif 3, susunan camaraderie itu, yang pertama aku pengen berikan minimal sekali kumpul tiap 4 bulan sekali. Jadi kumpulnya itu kumpul besar gitu. Jadi MG 17, 18, 19, 20, 21 misalkan. Barengan gitu kumpul. Ngundang alumni misalkan. Nah itu minimal 75% anggota MG yang datang. Ya seperti yang aku bilang sangat optimis ya. Terus yang terakhir juga pengen sih, ini kepikiran aja sih, ngerolling anggota gitu.
buat kajian atau jurnalistik. Jadi misalkan 3 bulan pertama Nadira gitu ya di KSSP, terus bulan berikutnya di jurnalistik gitu, 3 bulan berikutnya, terus 3 bulan selanjutnya di bagian internal misalkan, ya kayak gitu kira-kira bisa. Ya cuman itu seperti yang aku bilang tuh optimis. Habis sih Ref, nah itu makanya bisa banget nih teman-teman, tadi aku bilang teman-teman yang kamrat yang punya saran gitu buat aku kritik misalkan, oh ini tujuannya terlalu optimis gitu atau gila pesimis banget atau kayak kayak ini susah deh, itu sampai bentar sampaikan di akhir gitu biar aku juga bisa dapat kritik dan saran, karena kan kalian yang bakal aku bantu juga ya, tadi mungkin seperti yang aku bilang bakal aku bantu, bakal aku sama-sama fasilitasi gitu. Nah, ini work breakdown structure yang aku bikin. Jadi pertama dari ini dibagi jadi 5 bagian lah ya. Atau 5 bagian. Yang pertama ada sekben. Sekretaris bendahara itu tugasnya itu mendokumentasikan dan mendigitalisasi dokumen. Menurutku mungkin masalah dari beberapa organisasi di TB gitu ya, walaupun aku masih maba gitu, belum tahu dalam banget, adalah dokumen patokan dari tahun-tahun lalu itu kadang suka berantakan gitu, kayak misalnya LPJ nih, udah saya LPJ ya udah PPT disimpan sama sekjen yang sebelumnya, terus cuma dikasih kalau sekjen selanjutnya minta gitu. Padahal menurutku ya harusnya itu bisa jadi jadi barang dokumen valuable yang bisa dipakai oleh pengurus selanjutnya biar mereka nggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Terus yang kedua di majalah, tadi aku bilang ya, mempublikasikan majalah atau zine cetak dan digital ya, sebenarnya sama aja gitu. Misalkan majalah edisi 1 dicetak juga, di digital juga, di isu. Terus juga majalah itu yang ngurusin artikel di situs web MG, di Medium, sama yang terakhir bertanggung jawab dari atas visualisasi gitu. Misalkan buat bikin artikel biar menarik kan ada visualisasinya tuh, misalkan kayak kalau misalkan kalian pernah lihat tuh biasanya yang bikin tuh Hilya di angkatan sebelumnya. Nah itu tugasnya majalah. Terus di KSSP pertama bikin kajian internal rutin ya seperti tadi. Terus kajian kolaborasi juga cari topiknya sama cari lembaga lainnya gitu. Dan terakhir ngurusin media sosial yang tadi aku bilang, kayak misalkan reply gitu di Twitter gitu. Itu KSSP. Nah, internal sini aku pengen ini sih bikin sedikit lebih aktif itu. Yang pertama ngurusin kaderisasi MG KSP buat nanti anggota MG 2021. Terus juga bertanggung jawab atas sekretariat daring dan luring. Jadi misalkan sekarang kan lagi online nih, sekretariat online-nya di Discord gitu. Itu bisa. Terus buat kumpul-kumpul anggota dan alumni gitu. Dan misalkan ada pelatihan internal, misalkan anggotanya pada pengen tadi majalah gitu, pelatihan jurnalistik. Nah, itu internal bisa bantu bikin. Dan terakhir bidang eksternal itu menghubungkan MG dengan pihak eksternal. Nah, ini ya sebenarnya kerjanya cukup dari namanya bisa dijelaskan lah dari situ. Self explanatory. Dari situ aku menyusun organogram seperti ini kira-kira. Ya ini sekali lagi masih banget menerima kritik dan saran. Jadi ya seperti ini kira-kira. Dari internal tadi aku bagi jadi 2. Jadi gini, jadi menurutku yang jabatan yang bukan jabatan ya jabatan lah ya aku bilangnya. Jabatan yang tanda kutip mungkin formal gitu ya, cuman sampai ke kepala bidang gitu. Jadi pimpinan umum, sekretaris bendahara, kabit internal, kabit eksternal, kabit majalah, kabit KSSP. Nah itu jabatan yang formal gitu. Selebihnya yang kayak aku bilang sama kepala sekolah MG, sama kiri bawah ini kepala sekolah MG. Selebihnya PJ ini ya silakan dikoordinasikan sendiri gitu. Misalkan butuh silakan bikin. Cuman menurutku ya ini idealnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan butuh PJ untuk design atau PJ untuk visual, PJ untuk kajian internal itu silakan kepala bidangnya masing-masing gitu, aku kasih otonomi. Dan ya di kiri atas nih seperti yang kalian tahu ada sidang istimewa Kongres waktu itu ngebahas tentang senator buat UNED. Bukan senator sih intinya ya kira-kira kayak gitulah, badan koordinasi kegiatan pusat ya, BKKP dulu ya, yang zamannya sebelum ada FKHJ, ada itu kan satu lagi yang koordinasi kegiatan terpusat yang BKST ya, badan koordinasi kegiatan terpusat ya, itulah yang pas zamannya sebelum KMITB ya. Aku katanya Kongres sih udah bikin sesuatu yang mirip kayak gitu sekarang. Jadi mungkin nih kalau misalkan di tengah masa jabatan ada pertambahan seperti ini ya jadi ideal. Ya, kira-kira seperti itu. Dan dari situ aku punya beberapa program kerja. Yang pertama sekolah MG ya.
ini explanatory lah ya, kalian bisa baca sendiri kalau aku malas jelasin juga karena ya sekolah MG seperti biasa lah ya. Value yang pengen aku coba bawa sih ini sih, orang kader-kadernya itu kritis gitu terhadap isu sosial, sejarah, ekonomi, politik, dan handal juga dalam dunia jurnalisme gitu. Jadi mereka bisa menentukan gitu mau ikut jurnalisme atau mau ikut buat kajian gitu. Terus bidang yang terlibat ada apa aja? Nah, ini di internal aja sih, terbatas di internal, di kaderisasi, dan penanggung jawabnya tadi kepala sekolah MG. Yang kedua, kajian rutin bulanan. Nah, ini yang tadi juga aku udah jelasin. Jadi kajian rutin internal ini buat tiap bulan ini internal ya, buat topik apa aja yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan ya tadi mau bahas tentang apa, terserah, asalkan bisa dipertanggungjawabkan dan jelas gitu. Dan publikasikan hasilnya di internet. Nah, itu contohnya di Medium yang terbuat itu ya. Perlu bisa berupa artikel pada situs web Medium. Dan yang ikut kalau bisa minimal 5 orang, walaupun ya terserah ya, ini 5 orang itu mau dalam satu kajian dibagi jadi 2 atau bahkan 5 kajian gitu, misalkan masing-masing satu bisa. Yang terlibat KSSP gitu, kajian internal dan tadi PJ kajian internal. Yang ketiga, kajian kolaborasi yang tadi aku sempat singgung juga, ya seperti yang tadi aku bilang, tiap 2 bulan sekali sih kalau bisa ini kita kolaborasi sama MIMA atau lembaga lain, bahas isu yang didiskusikan bersama dan hanya dipublikasikan di internet hasilnya. Serta media yang mereka punya, misalkan ya organisasi lain itu punya isu juga gitu, bisa dipublikasikan juga gitu. Minimal ikut 5 orang tiap kajian kolaboratif karena biar nggak keramaian juga. Yang terlibat KSP yang kajian eksternal tadi. Yang keempat, majalah atau Zain yang sesuai dengan namanya ya. Ini dipegang oleh bidang majalah, PJ Zainnya. Ya tiap 3 bulan kok bisa diterbitkan, jumlah narasumbernya minimal 3 orang, bisa topiknya apa aja, bisa jurnalisme kapitalis gitu, misalkan bahas-bahas tentang fashion segala macam itu bisa. Aku juga tertarik sebenarnya karena kayak gitu, maaf ya aku agak kapitalis. Ya apa aja gitu, misalkan mau ngekompil tulisan anak-anak MG gitu yang udah pernah dibuat, dipublikasikan gitu, boleh juga gitu, nggak masalah. Yang kelima, publikasi. Nah ini yang menurutku aku pengen gencerin sih di sini. Jadi yang tadi aku bilang, keresahan aku di Twitter itu ngelihat banyak orang-orang tuh berpendapat asal aja gitu kan, kayak ya Twitter lah ya, media orang berpendapat asal gitu, silakan aja lo mau pendapat apa juga. Terus ya masalahnya adalah banyak yang nge-like gitu, kayak misalkan ya bahas, mungkin kalau kita bahas tentang victim blaming dalam kekerasan seksual gitu ya, misalkan di kekerasan seksual kan banyak yang misalkan kayak komennya tuh kayak apa sih, kalau misalkan cowok di kekerasan seksual terus kayak ya enak, ya bilang aja enak gitu, nggak usah sosok menyembunyikan gitu ya. Itu menurutku itu jadi keresahan sih, kayak gila orang-orang masih berpikir kayak gini gitu. Nah, aku pengen MG tuh minimal bisa mengaruhi orang biar itu salah sebenarnya, atau minimal nggak usah bilang ini salah atau benar gitu, minimal kasih perspektif lain gitu. Perspektifnya kayak sebenarnya cowok itu nggak mau gitu, dan kasih minimal bisa kita kasih ke data gitu, minimal biar orang-orang bisa oh ternyata ini pendapatnya berdasar gitu, minimal kita bisa mengaruhi orang buat ya bisa, minimal orang-orang di ITB lah, atau kita sendiri gitu, minimal kita sendiri ya kalau misalnya ternyata nggak ada yang like dari anak ITB ya nggak apa-apa, ini jadi media kita buat belajar juga gitu, nggak usah dianggap kayak gagal nih, enggak, ini ya bisa juga buat kita belajar gitu, buat ngelihat oh ternyata kayak gini kayak gitu gitu. Yang terlibat tadi KSSP media sosial, yang ya penanggung jawabnya PJ media sosial. Dan yang terakhir kumpul-kumpul yang tadi aku bilang, kumpul anggota gitu ya, misalkan bisa ngundang misalkan tadi Yuda gitu atau Ovek lah atau siapalah, anggota alumni MG yang udah misalnya udah kerja di dunia kerja gitu, kalian bisa nanya-nanya atau bahkan minta perspektif mereka dalam pas waktu bareng-bareng ketemu gitu ya, ngerokok bareng gitu ya, itu terserah sih, menurut aku bisa banget gitu dilaksanakan. Nah ini yang bidang yang terlibat ya internal gitu. Tadi yang tanggung jawab ya PJ sekretariat, hubungan antara anggota dan PJ alumni, yaitu satu jabatan. Ya kira-kira itu 6 program kerja yang aku buat. Ini seperti yang aku bilang nih, masih semua yang aku jelasin tadi itu masih apa ya, masih yang baru aku pikirkan sendiri gitu. Belum, aku udah minta feedback ke beberapa orang, tapi sekali lagi kalau misalnya teman-teman yang mau nanggepi, yang mau bantu gitu, misalkan oh ini kira-kira kurang relevan gitu buat sekarang, atau misalkan kayak oh sekarang kayak kurang pasti kalau kayak gini, nah itu sabi banget. Nah terakhir, organogram aku itu masih kosong, benar-benar kosong, belum ada yang jadi, walaupun aku udah nanya-nanya sih ke beberapa orang, nggak semua sih, kayak kira-kira kalau bantu kontribusi mau nggak gitu. Sekarang aku mau nanya ke kalian gitu, mau nggak kalian bantu aku mewujudkan mimpiku, yang tadi aku udah bilang, mimpiku ya menjadi MG KSP media pembebas gitu.
Ya udah presentasi 40 menit lebih. Mungkin sekian dulu, aku minum dulu juga. Buat yang mau nanggapin gitu, ya silakan. Thank you guys. Ya, habis minum. Gimana guys, adakah yang mau membantu aku gitu ya? Bantuku untuk membantu aku mewujudkan mimpi-mimpiku gitu. Ada nggak yang mau, langsung aja lah ya, ada yang mau bantu menjabat nggak guys? Buat megang apalah, kabit gitu. Apa gitu tadi. Ya. Yuk, ada nggak nih yang mau bantu guys? Punten aja nih. Ada yang mau bantu nggak nih? Atau ada yang mau ngasih saran nggak? Kayak prokerek, apa gitu, segala macem. Oh ya, mungkin biar bisa baca-baca juga, aku kirim ke grup ya. Ininya ya. Aku kirim ke grup aja ya. Wait. Salah. Yuk guys, yang mau memberikan kritik saran seperti biasa boleh. Yang mau apa gitu, terserah, boleh guys. Selamat malam. Ya. Saya Aska. Ya. Mau nanya sih, ini kan cukup struktural ya dan banyak yang dapat kekuasaan. Jadi aku dapat pembelajaran dari unit yang lain gitu ya. Mungkin karena orangnya dikit atau memang keadaan. Jadinya aku sempat dikritik dan teman-teman juga dikritik kalau terlalu struktural itu nggak bekerja. Kayak memang semuanya udah punya bidangnya, tapi ketika orang yang hilang nggak jalan. Menurut kamu kira-kira nyelesainnya gimana ya? Karena aku lihat bisa aja terpisah-pisah gini sih kepentingannya antar orang yang punya kekuasaan. Oke, makasih Aska pertanyaannya. Ya, itu pikiran juga sih aku. Makasih pertanyaannya juga, itu ini sih jadi nge-trigger aku buat coba jelasin apa ya, mungkin sedikit metode gitu yang aku punya. Kenapa aku bikin apa ya, kotak-kotak mungkin tanda kutip di kotak-kotakan gini ya, karena ini sih aku ngeliatnya kalau misalkan ya, ini mungkin nggak membandingkan ya, cuman kayak kalau misalkan dibebaskan gitu ya, misalkan cuman kayak pimpinan umum terus misalnya kepala bidang doang nih, tadi aku bilang sebelumnya, jadi kepala bidang ada ini KSSP, kepala bidang majalah, eksternal, internal gitu. Itu jabatan yang menurutku formalnya ada gitu. Yang bawahnya misalkan PJ Design, PJ Visual itu ya itu sebagai PJ. Jadi gimana ya? Misalkan gini. Jadi misalkan di MG ini misalkan ya, kepala bidang majalah itu ya dia yang tanggung jawab terhadap majalah gitu. Misalkan yang mau kontribusi dari siapa aja boleh. Jadi kalau aku mikirnya sih gini, di MG ini nanti nggak bakal kayak ada siapa masuk divisi mana, siapa yang masuk divisi mana, itu ya itu menurutku nggak terlalu penting sih. Jadi senyamannya aja, gimana mau masuk boleh, mau enggak ya silakan. Nah, kalau mau kontribusi di majalah silakan, kalau mau kontribusi di KSTP silakan, mau kontribusi bantu-bantu di bidang internal silakan. Cuman yang jadi pertanggungjawaban yang bertanggung jawab terhadap broker-broker yang ada, kegiatan yang ada, keberjalanan di bidangnya, yaitu tadi kepala bidangnya, kepala bidang internal, majalah, eksternal, dan KSTP. Nah, tentang tadi orang-orang hilang-hilangan atau anggota yang dikit, itu aku yakin itu jadi resiko juga sih. Soalnya kalau misalkan menurutku ya, kalau misalkan semakin malah kayak dibuat tidak beraturan gitu ya, misalkan kayak cuma ada kepala bidang gitu, PJ kajian, PJ visual segala macamnya nggak ada gitu, menurutku bakal lebih nggak jalan sih. Maksudnya sebenarnya yang aku pengen bawa di MG kan tadi bukan aku pengen di jalan, aku pengen anggota nyaman juga gitu. Tapi di satu sisi aku juga pengen ada media pembebas gitu, MG sebagai media pembebas yang minimal ada produknya lah MG dalam 1 tahun ini gitu ke depan. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Asga, menjawab gak? Sorry. Oke, kalau gitu mau ngasih tahu aja. Boleh. Jadi dulu juga ada program kolaborasi kan, kalau ada isu kita bikin kelompok. Cuman untuk penanggung jawab sendiri, jujur aja banyak yang nggak pengen dapat tanggung jawab itu. Jadi mungkin bisa dipelajari aja untuk kedepannya.
Ya oke. Thank you. Sip. Thank you banget Aska atas masukannya. Jadi nambah perspektif. Thank you. Oke, jadi aku take note ya. Jadi kalau misalkan kalau ada kajian kolaborasi segala macam, kadang suka ada yang nggak mau ambil jabatan ya pengennya di orang lain gitu yang megang. Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih Aska. Makasih banyak atas masukannya dan kritiknya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanggepin gitu, ada yang mau mendeklarasikan diri misalkan, gue mau dong jadi kepala bidang internal gitu atau segala macam, atau mau kritik yang aku udah buat gitu, atau mau ngasih masukan dan saran, silakan banget guys. Aku terbuka di sini. Sambil minum ya guys. Sok yang mau boleh. Aku terbuka banget. Yes lah, biar enak. Selamat malam. Balik lagi Azka mau nanya sih keadaan website Majalah Ganesha gimana ya? Oke. Ya. Kemarin udah sempat nanya Mohon juga maaf. sih Kak, ke ini. Kedengeran nggak suaranya? Halo? Guys, kedengeran nggak ini suaranya? Kedengeran. Oke. Ya, kemarin udah nanya juga ke AI gimana kondisinya. Tadi, jadi itu terakhir tuh pakai hosting Amazon gitu ya. AWS. Dan itu sempat down karena kalau nggak salah masa trial udah habis setahun. Dan belum sempat dihidupkan lagi karena yang megang gitu saya Alif. Seperti kita tahu anaknya seperti apa. Cukup sibuk dengan tugas-tugasnya, jadi itu belum sempat. Nah, di sini sih rencana. Halo guys, sorry banget IndiHome. Ya, lanjut ke tadi. Mungkin aku ulang lagi ya. Ya, soal website. Jadi terakhir itu aku udah nanya ke AI juga. Terakhir tuh yang ngurus itu masih di Alif Nuriman, MG19, IF19 ya. Seperti kita tahu gimana anak informatika itu cukup sibuk. Dan terakhir itu kalau nggak salah hostingnya habis gitu ya. Hostingnya udah habis dan belum sempat diupdate karena bingung gitu caranya gimana. Dan ya aku paham sih gimana, dan makanya aku pengen coba website-nya diaktifin lagi, minimal artikel-artikel lama MG itu bisa dibaca-baca lagi kan. Nah itu rencananya sih karena bentar lagi libur kan, libur lebaran, itu masih ada waktu sekitar 2-3 minggu sebelum UAS. Aku bakal minta tolong teman-teman MG20 yang seperti jago dalam ngoding itu. Aku udah kemarin sudah sempat ngomong sama Malik gitu, dan mungkin bisa dibantu oleh teman-teman stay lain gitu. Mungkin Ave kan agak jago nih, kayak Ave ya. Gitu sih, pengen nyoba dibalikin lagi, diaktifin. Nanti aku juga bantu gitu sih. Ya, Ave, kan lo jago itu, Ve. Apa bikin website gitu, Ve. Ya gitu sih kira-kira. Mau coba diaktifin lagi sih. Bukan coba sih, harus diaktifin lagi soalnya tulisan-tulisannya sayang sih, gitu. Ska. Oke, jangan apa? Mungkin lebih dirutinin aja ya, dijadwalin kapan kita mau perbarui trialnya gitu-gitu. Karena kemarin miss-nya juga karena nggak terjadwal. Kemudian kemarin juga udah diskusi sama pembina kan ya, kalau kita perlu nulis, perlu ngasilin karya, cuman terhambatnya gara-gara kita nyalurinnya di website itu tapi nggak jalan ketika diusulkan untuk jadi draft, teman-teman yang nulis nggak sempat ngirim gitu. Betul. Mungkin itu sih. Nah, makasih Kak. Ya, itu jadi concern aku juga sih, makanya aku pengen sih MG punya produk gitu, punya produk. Memang orang bisa baca MG itu punya produk seperti ini dan bisa jadi tempat berkembang juga buat anggota. Makasih Kak. Mungkin aku sesin lagi sambil nunggu misalnya ada yang mau ngasih saran, kritik segala macam. Bebas banget guys, kalau misalkan ada yang kurang berkenan gitu, kayak wah kurang cocok nih segala macam, Sabi bilang aja, atau kayak mau
mendeklarasikan tadi misalnya ada yang mau jadi kepala bidang apa gitu majalah, silakan, aku terbuka. Terima kasih malah kalau ada yang mau mendeklarasikan. Dalam 1 minggu ke depan aku bakal ini sih, bakal nyoba nyusun organogram, mungkin aku bakal wawancara gitu satu persatu kalian. Kira-kira pada mau bantu di bidang mana gitu. Kalau nggak bantu juga, nggak ngambil jabatan juga nggak apa-apa, karena aku paham gimana, mungkin kondisi MG masih sama gitu ya dengan yang tadi dijelaskan. Nggak apa-apa juga sih kayak MG jadi tempat buat orang-orang itu berkembang gitu ya, nggak penting jadi tempat orang-orang itu jadi aktif di MG itu, menurutku itu secondary lah, gitu kira-kira. Oke, sekali lagi mungkin teman-teman yang mungkin ada yang mau nanya, ada yang mau ngasih saran, ada yang mau mendeklarasikan diri jadi kepala bidang gitu, yang tertarik silakan. Oh, sambil minum ya guys, aus puasa. Itu Bill mau tanya deh. Kan itu semester depan kan rencananya itu apa mau di hybridin. Nah itu sekiranya apa ya, kajiannya nanti bakalan tetap online atau ada yang mungkin di offline beberapa atau gimana, termasuk project-project yang lain. Sip. Terima kasih Malik ya. Ini Malik memang berpikir kritis, memang anak MG sejati ya. Ya itu udah kepikiran sih. Jadi gimana ya? Sebenarnya aku ini sih nggak pengen apa ya, MG misalkan kita ngumpul nih kajian. Terus karena misalkan banyak yang belum divaksin itu terus jadi klaster baru, nggak pengen sih. Jadi makanya mungkin buat kajian-kajian yang sifatnya internal gitu ya, mungkin bisa dikondisikan gitu. Misalkan ternyata anak-anaknya udah pada divaksin atau udah ada yang pernah kena COVID kan jadi kebal gitu ya. Itu silakan misalkan kalian mau ngumpul sendiri. Cuman untuk tempatnya itu pengennya sih, kalau aku sendiri sih nggak pengen sampai apa ya, misalkan terlalu sering offline gitu, karena kan hybrid kita juga kalau dilihat porsinya depan banyak online, jadi kemungkinan banyak online gitu. Cuman kalau misalkan dirasa penting banget buat offline itu bakal boleh gitu. Terus kayak project-project lain misalkan kumpul gitu ya, kumpul anggota misalkan tiap 4 bulan sekali, mungkin awal-awalnya online gitu. Cuman kalau misalkan ternyata kasus corona udah membaik, itu Indonesia udah kayak New Zealand gitu ya, bahkan yang kayak 0 kasus corona tiap hari gitu, ya bermimpi nggak apa-apa lah ya. Itu bisa buat offline sih, walaupun mungkin ada batasan-batasan segala macam. Cuman overall aku masih cukup pesimis sebenarnya dalam semester depan hybrid itu. Aku lebih pengen nggak terlalu fokus di offline-nya sih. Mungkin offline itu kayak benar-benar sekali-sekali banget, sekali sebulan gitu misalkan ketemu antar anggota buat silaturahmi misalkan, itu boleh. Cuman jangan sampai tiap hari kumpul gitu, itu aku masih belum apa ya, buat dari aku sendiri nggak pengen sih. Misalkan nanti kan jadi agak ribet gitu ya, misalkan habis ngumpul bahas kajian gitu, kajiannya misalkan tentang kajian geopolitik Iran gitu, terus pulang-pulang ada yang batuk kering kan kurang seru gitu ya. Ntar justru orang-orang yang harusnya kajian malah mesti mengendap di rumah sakit selama 14 hari. Itu kira-kira, Alik. Jadi kemungkinan besar bakal banyak online, beberapa bakal offline. Jawab? Enggak jawab. Enggak ya? Jawab Bill, terjawab. Thank you. Sip. Ya mungkin aku batasin aja sampai jam 22.00 biar ini juga malam Senin ya. Jadi kalau 22.00 tidur jam 10, bangun jam 3, terus tidur lagi sampai jam 6. Ya bisa 8 jam lah ya. Kalau nanti jam 10 selesai ini aku tutup, bisa sampai jam 3, sampai jam besok kelas jam 7 masih bisa dapat 8 jam lah. Ya jadi ya sekali lagi mungkin terakhirnya ada yang mau nanggepin, ada yang mau ngasih saran, ada yang mau bertanya, ada yang mau deklarasikan diri jadi kepala bidang. Aku persilakan banget nih. Ada yang mau jadi sekretaris bendahara misalkan. Yo teman-teman bantu aku guys. Tadi mau nggak kalian bantu aku wujudkan mimpiku? Ini agak ngemis sih, cuman kayak gitulah intinya. Sok yang mau, aku sambil sekali lagi ya, aku nyetel jazz ya biar enak sama minum.
ini nanti rekamannya bakal aku upload ke Drive dan ke YouTube aja sih, biar kalian bisa nonton juga lebih enak. Ya gitu sih, biar nanti misalkan ada yang kelewat, ada yang mau gimana gitu. Ya mungkin sebelum ditutup, kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan sekali lagi nanya, ngasih kritik, ngasih saran, mendeklarasikan diri, mau bantu aku gitu jadi jabatan mana, silakan. Aku terbuka nih, kalau kalian mau nanya gitu, klien aku bilang kritik dan saran misalnya secara personal gitu, nggak apa-apa. Aku terbuka banget, cuman ya mungkin dibalasnya agak belakangan ya, menuju akhir semester, makin pengen fokus ke akademik, cuman nggak apa-apa. Dalam seminggu ke depan aku bakal coba wawancara satu-satu gitu kalian, apakah kalian mau bantu aku buat megang jabatan atau bantu sebagai ya anggota biasa gitu. Ya harapanku banyak yang pengen apa sih jadi ambil jabatan lah, minimal buat dari sisi kapitalisnya bisa ada nambah-nambah di CV gitu ya, dan bisa ada pengalaman lah ya megang satu. Ya sekali lagi aku pengen mewujudkan mimpiku, buat yang pengen bantu saya buat. Ya terakhir mungkin belum aku tutup nih, ada yang mau nanya segala macam sampai jam 22.00, kalau nggak ada aku tutup. Apa nih chat? Sangat. Wih, makasih Bang Kahip. Gimana nih Bang Kahip nih? Udah pemilu kan Bang ya? Ya. Gimana Bang? Lamina tuh apa Bang? Lamina Farel tuh apa Lamina? Amin. Kan nih Bang Farel jadi Kahip mau jualan. Oke. Bukannya ini Lamina itu, Lamina tote bag. Gue pengen beli sih sebenarnya. Betul, beli. Ayo guys, bantu Nabil lah. Keren nih. Value-nya keren. Aduh, lo secara pemikiran kiri, cuman secara duitan ini ya agak kapitalis ya. Jurusannya manajemen gitu. Gue pengen beli sih beneran. Sip. Ya, udah ya 2159. Ayo guys, terakhir yang mau bertanya gitu, mungkin Bang Farel mau nanya nih, apa udah pinter Bang Farel? Enggak sih, gue ada saran aja sih. Mungkin kayak gimana ya? Gue ada pengalaman gitu kan. Dengar juga dari teman gitu. Yoi. Kayak nomenklatur tuh penting banget. Jadi kayak ada nih temen gue, misalnya nih ya, kabit sama VP gitu kan. Kadang VP itu lebih bagus gitu. Karena ya VP kan vice president, jadi orang lebih engage gitu. Terus kayak mungkin PJ ganti jadi Kadif aja oke. Tapi itu perspektif dari ini sih anak-anak manajemen. Jadi mungkin culture-nya aja yang beda. Tapi menurut gue untuk nomenklatur oke sih, itu mungkin dijadiin Kadif, jadi orang lebih kayak wow Kadif gitu ya. Ya betul, setuju. Terima kasih masukannya dari sisi kapitalis. Tapi setuju. Emang orang tuh jadi lebih tergerak kalau apa ya? Kalau namanya tuh lebih keren gitu ya, dibandingkan PJ gitu. Iya. Suka kepala divisi, Benar. kepala bidang gitu. Oke, thank you Lamina Farel. Pengen beli tote bag jadi. Dibeli guys. Ya, mungkin udah 22.00 juga. Karena nggak ada yang main dan segala macamnya, mungkin nanti aku follow up lagi di grup ya, yang nanti aku bakal PC satu-satu sekali lagi, wawancara apakah mau bantu dan segala macamnya. Sekali lagi yang mau ngasih saran kritis segala macam, aku terbuka. Line aku hit me up aja, paling dibalasnya mungkin agak malam gitu karena ya biasa akademik menuju akhir semester. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah mau mendengarkan aku ngoceh sekitar 1 jam ngoceh di sini. Di bulan puasa ini nanti aku kasih rekamannya sekali lagi, jadi tenang aja. Sukses terus, terima kasih guys. Boleh live ya. Terima kasih guys. Semangat Kak.
Ya, makasih. Semangat Bil. Yang lain bantu Nabil ya. Irfan. Yuk, semangat, semangat. Farel mau jadi senator MG nggak? Farel Iya, ya, kenapa? mau jadi senator MG nggak? Kenapa lo? Nggak boleh. Kita main Inggris aja nih guys. Revenke nggak mau ngomong Revenke. Apa? Gak ini nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong.